Halo para kaum rebahan, gimana kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat selalu dan selalu berada di dalam lindungannya. Kembali lagi di channelnya Tuyul Online TV. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang pastinya sangat keren banget untuk disimak alur ceritanya. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul In Hell yang dirilis pada tahun 2003. Oke, daripada berlama-lama mending kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Film ini menceritakan seorang pria pekerja kantoran yang berasal dari Amerika tetapi dia bekerja di Rusia. Pria ini bernama Kyle. Lalu adegan memperlihatkan Kyle yang sedang menelpon istrinya yang sedang berada di rumahnya seorang diri. Tiba-tiba datanglah seorang pria yang merampok rumahnya. Namun karena istrinya Kyle mencoba untuk berontak, akhirnya pria itu pun membunuhnya. Kyle yang sedang dalam perjalanan pun melajukan mobilnya dengan sangat cepat. Setibanya di rumah, Kyle sangat terkejut melihat kondisi istrinya yang mengenaskan dan tak bernyawa lagi. Di sana, Kyle melihat si pelaku dan mengejarnya. Dia pun sempat menghajarnya terlebih dahulu. Namun si pelaku berhasil lolos karena Kyle dihadang oleh polisi karena telah melakukan kegaduhan. Beberapa minggu kemudian, diadakanlah persidangan. Di dalam persidangan itu hakim memutuskan si pelaku dibebaskan begitu saja. Selain kurangnya barang bukti, dikarenakan juga si pelaku berhasil menyuap hakim. Kyle yang sudah sangat naik pitam langsung mengambil pistol milik polisi dan saat itu juga dia menembakkannya kepada si pelaku. Akhirnya Kyle dimasukkan ke dalam penjara dengan hukuman seumur hidup. Hukuman menjadi berat karena Kyle telah membunuh dan membuat gaduh persidangan. Dari sini cerita pun dimulai. Kyle pun duduk di mobil bersama seorang pria yang bernama Billy. Billy ini yang akan menjadi teman Kyle saat di dalam penjara. Terlihat juga para napi senior sangat senang karena datangnya para napi baru. Terlihat juga seorang kepala kepolisian atau seorang jenderal, dia bernama Jenderal Usop. Keadaan penjara di sana dalam penjagaan ketat dengan standar militer. Bila mana ada yang mencobanya untuk kabur, maka tidak akan segan-segan untuk ditembak mati pada saat itu juga. Setelah semua napi baru mendapatkan pengarahan dari jenderal, mereka semua pun diantar masuk ke satu ruangan. Mereka disuruh untuk melepas pakaian dan menyimpan barang-barang mereka. Terjadilah sedikit perdebatan antara Kyle dan Tolik, seorang sipir penjara di sana. Kyle dipukul hingga tersungkur karena dia tidak mau melepas cincin peninggalan terakhir istrinya. Kyle pun sangat sedih ketika sudah berada di dalam penjara. Dia teringat kenangan-kenangan bersama dengan istrinya. Saat malam harinya, Kyle terbangun, dia melihat Billy dibawa oleh para sipir. Itu adalah ulah dari napi senior, di mana dia menyogok para sipir untuk bisa membawa Billy kepada sel para senior. Yang tidak lain, Billy dijadikan budak pemuas nafsu oleh para napi senior. Keesokan paginya, terlihat Kyle yang masih banyak diam karena dia masih dalam masa penyesuaian. Saat Kyle berjalan, dia tidak sengaja melihat Billy yang sedang menangis dan sudah babak belur. Saat itu juga terjadi pertikaian kecil, di mana Kyle menghajar si Andre karena dia seperti melihat ciri-ciri seorang pelaku yang telah membunuh istrinya. Akibat dari itu, Kyle pun dipindahkan ke dalam ruang isolasi, di mana ruangan itu adalah tempat jalur pembuangan kotoran. Pada saat sipir memberikan makanan kepada Kyle, Kyle tidak menyentuhnya sama sekali, karena bagaimana bisa dia makan ditemani dengan aliran kotoran. Akhirnya dengan menggunakan baju tahanannya, Kyle memutuskan untuk gantung diri. Namun percobaan itu tidak berhasil, baju yang digantungkannya pun putus dan membuat Kyle tambah depresi. Pada saat Kyle terpuruk, dia melihat seekor kupu-kupu masuk ke dalam ruangannya. Dan dengan hanya melihat seekor kupu-kupu, dia kembali termotivasi untuk melanjutkan hidupnya. Karena hal itu mengingatkan dia akan kenangan istrinya.
Terlihat adegan pada saat Kyle sedang makan, dia memukul temboknya karena mendengar suara yang mengganggu. Kyle keluar dari ruangan tersebut dan dipindahkan ke ruangan sel yang dimana sipir mengatakan terdapat seorang tahanan yang sedikit gila dan telah membunuh 3 teman sekamarnya. Dia bernama 451. Sipir Tolik pun bernegosiasi kepada Kyle, jika Kyle bisa membayar sejumlah uang kepadanya, dia bisa saja memindahkannya. Saat Kyle masuk ke dalam sel, pantas saja jika dikatakan tahanan ini sangat kejam karena terlihat memiliki badan yang besar dan memiliki banyak luka bakar. Membuat Kyle canggung, namun dia mencoba untuk tidak panik. Keesokan harinya, Kyle dan tahanan lain terlihat sedang mengikuti kegiatan yang ada, yaitu membersihkan ladang dan berolahraga di lapangan penjara. Di sana terdapat sedikit kejadian di mana Andre berselisih dengan tahanan lain. Sipir pun mengatakan untuk bertarung di arena saja, dan sebuah fakta dari penjara tersebut adalah mereka mengadakan sebuah pertarungan yang dimana hal itu dilakukan dengan sengaja oleh kepala penjara untuk dijadikan sebuah taruhan oleh para jenderal. Di momen itu juga pertama kalinya Kyle dan Billy bertemu hingga menjadi sahabat. Terlihat seorang tahanan cacat dengan kursi roda menghampiri mereka berdua. Dia bernama Malakai. Malakai ini seorang yang mempunyai banyak informasi tentang para tahanan di sana. Dia menjelaskan bahwa di sana terdapat beberapa geng yang saling bermusuhan. Singkat cerita, pada saat tertidur, Kyle merasa dirinya sedang dibekam oleh tahanan 451 ini. Untungnya itu hanya sebuah mimpi. Dalam kenyataannya, tahanan 451 ini hanya menyuruh Kyle untuk diam. Jam makan pun tiba. Kyle terlihat satu meja bersama dengan Billy. Tiba-tiba Andre dan kawannya menghampiri Billy dan menggodanya. Hal itu membuat Billy sangat emosi, namun berhasil ditahan oleh tahanan lain. Pada saat siang harinya, Kyle mendatangi sipir Tolik dan memberinya uang. Dia meminta untuk pindah sel. Dikarenakan uangnya kurang, Kyle belum bisa pindah saat itu juga. Tak lama kemudian, acara Sparka pun dimulai. Acara tersebut dimulai dengan tarian para waria seksi. Acara tersebut adalah pertandingan Andre melawan geng tahanan lain. Dengan hasil akhir dimenangkan oleh Andre. Jenderal Usup yang melihat pertandingan tersebut langsung memberi perintah kepada Tolik untuk menghabisi tahanan yang kalah. Sementara itu, Andre yang menang bisa menggunakan Billy lagi sebagai hadiahnya. Mengetahui hal itu, Billy mempersiapkan diri dengan membuat sebuah benda tajam untuk membela diri. Namun justru Billy yang kena tusukan tersebut hingga harus mendapatkan perawatan. Keesokan harinya seperti biasa terlihat Kyle yang sedang bekerja. Namun tiba-tiba datanglah seorang anak buah Andre yang menyerang Kyle dan menyebabkan perkelahian. Sehingga membuat Kyle harus kembali ke ruangan isolasi. Lalu pada saat Kyle sudah berada di dalam ruang isolasi, kembali Kyle mendengar suara dari ruangan sebelah. Dengan waktu yang cukup lama, Kyle mulai terbiasa dengan suara yang terdengar dari ruangan sebelahnya yang masih tidak diketahui apa itu. Saat Kyle baru saja keluar dari ruang isolasi, dia kembali bertemu dengan Andre dan kawannya yang terus memancing keributan. Namun digagalkan oleh seorang sipir yang sedang berjaga. Kyle yang sudah tidak tahu harus bagaimana, dia pun membaca sebuah buku milik tahanan 451. Namun saat 451 itu kembali, dia tak mengatakan apapun. Scenes berganti pada saat jam makan tiba. Lagi-lagi, Andre mendatangi Kyle dan terus mengganggunya, membuat Kyle terpancing emosi dan terjadi perkelahian. Akhirnya Kyle pun dimasukkan lagi ke ruang isolasi dengan waktu yang cukup lama. Dengan semua hal yang ada, Kyle justru menjadi semakin termotivasi dengan berlatih dan berolahraga di dalam ruang isolasi. Pada saat Kyle keluar dari ruang isolasi, dia masih berlatih. Saat semua tahanan istirahat dan berteduh, Kyle malah berlari dan berolahraga di saat hujan. Sipir Tolik yang melihat itu mengatakan bahwa Kyle sudah bisa untuk mengikuti Sparka. Kyle pun dilawankan dengan Andre. Terjadilah pertarungan yang sengit di antara mereka. Kyle kalah di babak awal. Namun
Dan akhirnya Kyle berhasil membalas Andre dengan menendang dan menggigit Andre hingga membuat uratnya terputus. Sejak pertarungan itu, kemampuan Kyle semakin kuat. Namun berbeda dengan tahanan 451, dia merasa prihatin melihat keadaan Kyle. Karena Kyle tidak mengetahui bahwa dia telah terjerumus pada permainan kepala dan para sipir penjara, di mana Kyle harus tunduk kepada aturan permainan. Bahkan saat di sel, Kyle tidak takut lagi kepada tahanan 451 ini, dan mereka malah berteman dengan sangat baik. Singkat cerita, pada saat hari kemerdekaan Rusia, Jenderal Usop mengadakan sebuah acara khusus memperingati hari kemerdekaan di penjara. Lain halnya dengan Billy, dia memanfaatkan situasi tersebut untuk melarikan diri. Sebelum kabur, dia bercerita kepada Kyle dan Kyle memberikan bantuan dengan memberi Billy sejumlah uang. Namun rencana Billy tersebut tidak berhasil. Dia diketahui oleh para sipir. There is no escape. Malakai, sahabat Billy yang mengetahui hal tersebut, membuat sebuah kesepakatan dengan sipir Tolik, yaitu dengan menukar informasi tentang pelarian Billy dengan obat untuk dirinya. Ternyata hal itu diketahui oleh tahanan 451 yang diam-diam melihat dari belakang blower. Billy disuruh mencari budak untuk tahanan berbadan besar yang bernama Paliala. Sebagai hukumannya, Billy ditemukan sekarat keesokan harinya karena Paliala menghajar Billy habis-habisan. Sebelum Billy menghembuskan napas terakhirnya, dia memberikan pesan kepada Kyle supaya Kyle tidak menjadi budak dari permainan para sipir dan kepala penjara. Hari di mana Sparka akan dilaksanakan pun tiba. Kali ini ternyata Kyle harus melawan Paliala. Namun Kyle teringat pesan dari Billy untuk tidak bertarung dalam permainan itu lagi. Sehingga dalam pertarungan itu Kyle hanya duduk tak melawan. Sontak kejadian itu membuat kepala Usop dan para sipir marah. Yang kemudian Kyle diikat selama berhari-hari sampai dia ingin bertarung lagi. Adegan pun berganti kepada tahanan 451 yang bertemu Malakai untuk menukar minyak tanah dengan sejumlah uang. Ternyata di balik tampangnya yang seram dan kejam, tahanan 451 ini adalah seorang yang sangat benci dengan pengkhianatan. Akibat masa lalunya yang dijadikan budak nafsu dari omnya hingga akhirnya membuat dia membakar omnya sendiri. Setelah tahanan 451 ini mengingat masa lalunya, dia membakar Malakai hidup-hidup. Di sisi lain terlihat para geng tahanan yang memutuskan untuk berdamai. Menurut mereka, Kyle lah pemenangnya karena Kyle tidak ikut tunduk kepada para petugas penjara. Hal tersebut membuat para sipir dan kepala Usop semakin geram. Pada akhirnya dengan sangat terpaksa Kyle harus bertarung dengan seorang yang misterius. Sosok misterius itu seorang tahanan yang berbadan sangat besar dan seram. Dan ternyata dia adalah sosok tahanan dari balik tembok ruangan isolasi yang selalu berteriak tersebut. Kyle pun memberi isyarat dengan memukul tembok untuk menyadarkan si tahanan tersebut bahwa dialah teman yang berada di ruang isolasi itu. Hingga tahanan itu sadar dan berpihak kepada Kyle. Saat tahanan itu berbalik menyerang kepada para sipir, mereka beberapa kali menembakkan si tahanan itu. Namun upaya itu tidak berhasil. Tahanan itu malah membabi buta dengan melemparkan para sipir ke sebuah pintu sel tahanan sampai jebol. Sampai akhirnya si tahanan itu meninggal dalam keadaan yang mengenaskan, sama seperti Billy. Terlihat pada scenes ini, lingkungan penjara sedang kacau, para tahanan sedang membuat kegaduhan dan mencoba melarikan diri. Namun Kyle dan tahanan 451 ini terlihat santai. Tahanan 451 ini mengatakan bahwa dirinya bisa membuat Kyle keluar dari penjara tersebut. Tapi ada satu syarat yang Kyle harus ketahui. Kyle harus mendapatkan bukti tentang kebusukan Jenderal Usop dan penjara ini agar pemerintah mengetahuinya. Kyle pun menyetujuinya. Namun hal itu mengharuskan Kyle bertarung sekali lagi dengan Paliala. Tahanan 451 ini juga memberitahu Kyle bahwa ketika dirinya kalah ataupun menang, maka akan tetap tidak selamat dan akan membunuhnya di sebuah parkiran mobil. Dan di sanalah rencananya akan dimulai. Suatu hari pertarungan pun tiba, akhirnya Kyle berhasil mengalahkan Paliala. Perkataan 451 itu pun terbukti. Kyle dibawa oleh sipir Tolik ke parkiran untuk dihabisi. Sesampainya di parkiran, ternyata tahanan 451 sudah berada di sana melalui jalan saluran air. Saat Kyle akan dieksekusi, tahanan 451 langsung menghajar Tolik sampai tersungkur dan menyuruh Kyle untuk menyamar sebagai Jenderal Usop.
Tahanan 451 ini juga berpesan untuk memberikan semua bukti kebusukannya kepada semua media dan pemerintah. Dengan perasaan sedikit was-was, Kyle pun lolos keluar dari penjara dengan menyetir mobil. Di sisi lain, terlihat tahanan 451 ini masuk ke ruangan milik Jenderal Usopp untuk menghabisinya. Get out! You talk too much. 3 bulan kemudian, dikabarkan bahwa penjara tersebut ditutup. Dan film pun selesai. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.